sesuai dengan aturan. Handoko mengatakan pada Selasa sidang dengan agenda pembacaan dakwaan dari pihak Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Handoko mengatakan pada persidangan perdana Profesor Karomani dari berkas perkara bahwa ada sekitar 100-an saksi yang akan dihadirkan KPK. Ia mengatakan beban pembuktian tersebut ada di JPU KPK yang akan berkewajiban menghadirkan saksi-saksi apakah semua hadir atau tidak. Handoko mengatakan dakwaan yang akan dibela pada klien Karomani pada sidang Selasa hari ini tentunya seolah-olah klien mengumpulkan uang pada PMB untuk kepentingan pribadi. Handoko mengatakan faktanya beliau tidak pernah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Ia mengatakan uang tersebut murni untuk pembangunan LNC. Ia mengatakan gedung itu dalam kaitannya milik pribadi, gedung akan dihibahkan atau digunakan untuk kegiatan sosial warga Nahdlatul Ulama atau NU. Ia menyebut selama ini pemberitaan yang beredar jika gedung itu milik Karomani, karena sudah diakui dan jelas berdasarkan alat bukti uang yang diterima dan digunakan untuk pembangunan Lampung Nahdiyin Center atau LNC. Ia juga mengatakan kliennya Profesor Karomani tidak pernah dalam tanda kutip menentukan berapa besaran anggaran tersebut. Jadi semata-mata bukan setiap semua yang dititipkan ke beliau itu lulus. Di dalam dakwaan KPK juga bahwa untuk lulus agar menyiapkan sekian dalam kaitan sumbangan sekian. Sebenarnya itu bukan hal yang berbeda dan orang menyumbang setelah lulus dan sebelum tes tidak ada kesepakatan apa-apa. Sehat, Prof. Sehat, Prof. Gimana, Prof? Ada yang mau dipersiapkan besok sidang pertama ini, Prof? Saya kira ikuti proses hukum. Siap. Sebagai warga negara yang baik, kita mantap. Proses hukumnya. Kasih dulu wartawan. Assalamualaikum, Pak. Situasi dan kondisi terkini di ruang sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang, kita telah terhubung bersama dengan reporter Tribun Lampung, Rio Pratama. Halo Rio, selamat siang. Oke, selamat siang rekan media. Rio, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di ruang sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang? Rekan media, dapat kami jelaskan dalam situasi persidangan pada siang hari ini. Ini baru saja selesai dilangsungkan persidangan perdana di ruang Garuda ya, dan sekarang sedang melakukan konversi beberapa hakim dan jaksa yang ada di luar. Sementara untuk terdakwa masih berada di depan, masih bertutur sapa dengan keluarga atau rekan-rekan yang hadir dalam persidangan.
Nah, sementara untuk suasana sidang sendiri berjalan dengan kondusif. Sidang berlangsung sejak perkiraan pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dan selesai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Jadi kurang lebih 1 jam proses persidangan dan secara suasana kondusif. Kemudian dapat kami laporkan bahwa sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, tepatnya Selasa 17 Januari 2023. Baik rekan Mutia, itu yang kita sampaikan dalam pantauan sidang pada siang hari ini. Saya kembalikan kepada Mutia. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Rio. Selanjutnya Rio, untuk penjadwalan selanjutnya, sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada Selasa depan, betul Rio? Betul. Ya, betul. Sidang menurut putusan tadi yang dibacakan oleh hakim, sidang akan dilaksanakan pada Selasa depan, tepatnya tanggal 17 Januari 2023. Baik, mengenai dakwaannya sendiri Rio, berdasarkan informasi di sana, apakah Rio sudah mendapatkan informasi terkait dakwaan untuk Profesor Karomani? Untuk laporan dakwaan belum bisa dijelaskan secara rinci, baru temuan-temuan terkait beberapa nama yang disebut terkait yang masuk dalam jalur Unila, ada sekitar puluhan mahasiswa yang masuk melalui jalur Unila dan belum jelas untuk dakwaannya sendiri ini, rekan Mutia. Untuk di sidang tadi yang sudah berlangsung selama 1 jam, dari pihak terdakwa, apakah ada pihak keluarga seperti istri ataupun anak yang hadir dalam sidang pada hari ini, Rio? Kalau hasil pantauan kita tidak bisa membedakan secara pasti yang mana yang pihak keluarga dan juga yang mana yang rekan sahabat atau lainnya, karena memang di ruangan sidang itu secara terbuka dan ramai yang mengikuti sidang itu sendiri. Namun kemungkinan dapat kita laporkan bahwa tentunya ada rekan atau keluarga yang menghadiri sidang itu sendiri. Ya. Makan tadi sih. Sama sih, sama.
Jadi dapat kita laporkan suasana pasca persidangan ya di tribunal. Waduh Kak, kondusif banget. Jadi suasana pasca persidangan dapat kita laporkan teman-teman Tribuners dan 3 terdakwa masih berada di ruang sidang. Ya. Baiklah Tribuners, tadi kita sudah melihat situasi terkini pasca persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang sudah dilaporkan oleh rekan reporter kita Rio Pratama. Tribuners, seperti yang kita ketahui, terdakwa Profesor Karomani sebelumnya memang terjaring operasi tangkap tangan KPK, tepatnya pada Sabtu 20 Agustus 2022 lalu. KPK melakukan OTT tersebut di Lampung, Bandung, dan juga Bali. Kemudian pada Minggu KPK mengumumkan jika 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unila. Keempat tersangka itu selain Profesor Karomani adalah HY selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademi Unila, MB selaku Ketua Senat Unila, dan AD dari pihak swasta. Profesor Karomani sendiri diduga menerima suap hingga 5 miliar rupiah dari orang tua mahasiswa yang mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unila. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan kronologi penangkapan Rektor Unila Karomani dan 3 tersangka lain atas dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tahun 2022. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan OTT Rektor Unila Karomani dilakukan sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat pada 19 Agustus 2022. Adapun pihak yang ditangkap di Lampung adalah ML, HF, dan HY beserta dengan barang bukti uang tunai senilai 414,5 juta rupiah, slip setoran deposito di salah satu bank sebesar 800 juta rupiah, dan kunci safe deposit box yang diduga berisi emas senilai 1,4 miliar rupiah. Kemudian pihak yang ditangkap di Bandung adalah KRM, BS, MB, dan AT, beserta barang bukti kartu ATM dan buku tabungan sebesar 1,8 miliar rupiah. Sedangkan tersangka AD ditangkap di Bali. Dengan telah dilakukannya pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dimaksud berlanjut ke tahap penyidikan. Adapun Rektor Unila Karomani langsung ditahan KPK untuk keperluan proses penyidikan. Tim penyidik KPK melakukan upaya paksa penahanan kepada Rektor Unila Karomani dan 3 tersangka lain atas dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengatakan Rektor Unila Karomani dan 3 tersangka lainnya ditahan untuk 20 hari pertama. Keempat tersangka dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unila tahun 2022 ditahan secara terpisah. Rektor Unila Karomani ditahan di Rutan Gedung Merah Putih,
Sementara itu, Heriandi ditahan di rutan Pomdam Jaya Guntur. Muhammad Basri ditahan di rutan KPK Pomdam Jaya Guntur dan AD penahanannya terhitung mulai 21 Agustus 2022 hingga 9 September 2022 di rutan KPK. Beres. Cek 1 2 3. Kami memberitahukan kepada seluruh wartawan silakan untuk mengambil gambar. Ada proses sebelum sidang dibuka. Setelah ada pengambilan gambar, sidang telah dibuka. Mohon izin kepada majelis hakim. Selanjutnya untuk nempel wartawan kami minta untuk dipakai. Biar kami tahu siapa petugas siapa bukan. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Sidang pertama ini Saya kira ikuti proses hukum. Siap. Sebagai warga negara yang baik kita mantap. Proses hukum. Kasih dulu wartawan. Assalamualaikum Pak. Di ruang sidang ini nggak boleh berisik amat, Bang. Jadi yang pertama tadi ternyata sidang
Untuk satu mungkin dua adalah menyampaikan berita acara sumpah dan yang ketiga adalah melakukan Ya Tribuners, inilah kondisi terkini di ruang sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang, di mana kita akan mendengarkan dakwaan untuk terdakwa Profesor Karomani. seluruh keluarga berlaku dengan kalau ada agar kita bisa Terima kasih yang mulia. Izin dibacakan surat dakwaan permohonan. Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Keadilan. Surat dakwaan nomor 01 garis miring garis titik 01.04 garis miring 24 garis miring 01 garis miring 2023. Identitas terdakwa sudah dibacakan. Nah, terus baca. Dakwaan satu pertama, bahwa terdakwa Karomani selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menjabat sebagai rektor Universitas Lampung atau UNILA bersama-sama dengan Herianti dan Muhammad Basri pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di ruang kerja Asep Sukohal atau wakil rektor 2 UNILA, di ruang kerja Budi Sutomo, Kepala Biro Perjalanan dan Hubungan Masyarakat BPHM UNILA, di rumah pribadi Edi Karyanti, Jalan Haji Yahya Klaster Pagar Alam nomor 01 RW 03 Bintang Bandar Lampung,
di rumah makan Rumah Kayu di Bandar Lampung, di rumah pribadi terdakwa Jalan Komarudin 12 Tanjabasa dari Kecamatan Tanjabasa Kota Bandar Lampung, di rumah Asep Teguhar Wakil Rektor 29, di rumah Abdul Ghazali Jalan Pulau Mewan 7 nomor 12 7 Gunung Terang Kecamatan Angkapura Kota Bandar Lampung, di kampus Pakar Sarjana Milan, di ruang kerja Herianti atau Wakil Rektor 1 Milan, di rumah Muhammad Kufri Kumkorpi Blok G3 nomor 33 RPI RT 6 RW Korpi Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung, dan di kantor Universitas Kampung atau tindak yang pada tempat lain yang termasuk dalam wewenang pengadilan tindak pidana korupsi pada negara di Bandar Lampung, baik secara sendiri maupun bersama-sama telah melakukan atau terus akan melakukan persebaran beberapa perbuatan yang sama sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yaitu menerima hadiah, yakni menerima uang seluruhnya 3 miliar 130 juta rupiah atau setidaknya sekitar tersebut dari Budiono, merupakan keluarga dari Manisal Sabir, Putiawati merupakan keluarga dari Ferry, Rafi Abdul Rahman, Ruskali yang merupakan keluarga dari Evanda Muhammad, Juran yang merupakan keluarga dari Pertakari, Ferry Abdul yang merupakan keluarga dari Mutiara Filamulia, Ita Fili yang merupakan keluarga dari Fidala Sanjani, dalam seleksi bersama masuk wakil negeri atau SBMPTN. Joko Suprapto yang merupakan keluarga dari Indonesia Muhammad, keluarga dari Pali atau Hajarya, Ari Rizal merupakan keluarga dari Jalan Sipadi, Andi Desmiati yang merupakan keluarga dari Jampal Media Putra, Sofia yang merupakan keluarga dari Fitri Tuwayuni, yang Antoni Bowo yang merupakan keluarga dari Antara Fadila Amalia, Marzali yang merupakan keluarga dari Maharani, Aneta yang merupakan keluarga dari Kalista Putri Maharani, Asti dari Abdulita yang merupakan keluarga dari Zahra Ayu Rahmanita, Edi Gazali yang merupakan keluarga dari Muhammad Jami Alfian Doaja, Wayang Putri dalam jalur seleksi pemilih masuk ke negeri atau yang disebut SNMPTN melalui Asep Tukohan Muali Bedi Muhammad Asmin dan Fajar Bangti Putra. Padahal diketahui otomatis juga pembandingan tersebut diberikan kepada atau disebabkan karena telah melakukan melakukan suatu dalam jabatannya, yaitu terdakwa yang ada dalam Muhammad Basri mengetahui tempat penduga bahwa uang yang dimana-mana dan tempat Lampung dan yang disebut satu serta penanggung jawab penerimaan masuk pada tahun 2022 telah meluluskan beberapa masuk dalam fakultas kedokteran mulai jalur SNMPTN dan fakultas farmasi, fakultas MIPA, jurusan komputer, fakultas teknik jurusan arsitektur UNILA tahun 2022 melalui jalur SNMPTN yang pertama tahun 2005 terdakwa dan penyelidik bagaimana peraturan pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang penyelenggaraan bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme untuk pasal 5 huruf A dan huruf K Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil untuk pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang dilakukan terdakwa dalam cara sebagai berikut: bahwa terdakwa menjabat sebagai rektor Universitas Lampung pada periode 2019 sampai 2023 sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3419 garis miring garis miring HS garis miring KP garis miring 2019 tentang penghentian dan pengangkatan rektor Universitas Lampung periode tahun 2019 sampai 2023 tanggal 28 Oktober 2019. Pada bahwa pada tahun 2022 Universitas Lampung juga melaksanakan penerimaan baru program kerjaan mulai 6 jalan penerimaan mahasiswa, yaitu melalui seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau biasa jalur undangan, seleksi masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN, seleksi masuk mandiri perguruan tinggi negeri atau SBMPTN, penerimaan mahasiswa perluasan akses pendidikan atau PMPAP, jalur prestasi olahraga keagamaan seni olimpiade dan jalur diploma. Dan berbagai jalur tersebut mensyaratkan contoh suatu ujian tes berbasis komputer UTBK adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN, seleksi masuk mandiri perguruan tinggi negeri atau SBMPTN, bahwa seleksi bersama masuk negeri yang tahun 2020 dilakukan dan menjadi serentak di seluruh Indonesia, PTN di seluruh Indonesia. Seleksi SBMPTN dilaksanakan dan sampai dengan bulan Juni tahun 2022. Penerimaan mahasiswa jauh ini dikelola oleh lembaga tes masuk dalam negeri
atau LTMPT Jakarta bahwa jalur seleksi berlanjut bagi negeri bagian barat PTN Barat yaitu jalur penerimaan mahasiswa dengan beberapa universitas di wilayah Sumatera, Banten, Tengah, dan Nikola berbadan perguruan tinggi negeri wilayah barat atau BKS PTN Barat. Selanjutnya penerimaan mahasiswa berlangsung pada bulan Juli tahun 2022. Bahwa berdasarkan data elektronik tersampung nomor 1338/PPP2022 tentang pengangkatan personalia tim pengelola penerimaan baru atau Inkomisa dan Universitas Lampung tahun 2022 tanggal 5 Januari tahun 2022 susunan penerimaan adalah sebagai berikut. Ketua Pengarah Profesor Dr. Parmani SMMSI, anggota 1 Profesor Dr. Asep Umar MS, 2 Profesor Dr. Lilot MSI, 3 Profesor Insinyur Suwarto PhD, penanggung jawab Profesor Herian di MS, penanggung jawab dan Arif SIMH, ketua tim Dr. Engineering Hydrogen MSJ, wakil ketua tim Dr. Intronan di Hydrogen MSI, sekretaris tim Heri Diacetama SD, darat tim Anjimida SIKOM, SIMKOM dan BDSD, Ketua Humas dan Ketua Tim Muhammad Komarudin STMD, Administrasi 1 Karyono dan Administrasi 2 Afganiani SPD. Bahwa terdakwa selaku rektor yang memiliki kewenangan untuk menentukan status lulusan mahasiswa baru dalam proses penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2020 melalui jalur SBMPTN dan SBMPTN meminta Asep Kepala Budi Sutomo Mualimin jika ada calon mahasiswa yang menyebutkan dan bersedia memberikan maka melaporkan pada terdakwa atau Heriadi. Selanjutnya, saya juga minta Bapak Basri agar mencari universitas terbaru yang bersedia dengan imbalan terbaru langsung untuk diluluskan. A. Penerimaan uang terkait penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Untuk meminta terdakwa, maka terjadi universitas baru Budi Sutomo Muhammad Basri dan Bagai Pamungkas menerima titipan nama-nama calon mahasiswa baru yang dilakukan agar diluluskan, yaitu pertama, pada sekitar bulan April tahun 2022, Budi Sutomo menerima titipan nama calon mahasiswa atas nama Monica Sabil dan Fiona Agadam tertampung. 2. Eros Abdul Rahman pada sekitar bulan Februari 2022 terdakwa menerima titipan mahasiswa atas nama Khairul Abdul Rahman dari Edi Suryawati agar dapat meneruskan menjadi mahasiswa pertukaran Universitas Lampung. 3. Anda Rahmana terdakwa 2022 menerima titipan nama Anda Rahmana dari Australia agar pertukaran Universitas Lampung. 4. Rifan Makarim pada sekitar bulan Maret tahun 2020 Asep keluar menerima titipan nama calon mahasiswa baru nama Rifan Makarim dari Nuradi agar pertukaran Universitas Lampung. 5. Muhammad pasti menerima titipan nama calon mahasiswa dari Asonius melalui budget Kementerian agar dapat meneruskan mahasiswa pertukaran Universitas Lampung. Nah, kita jalur arah Sanjani pada kita Muhammad pasti mencoba di tempat Fitria Sanjani dari Desa Fitri kita akan dapat menjadi mahasiswa pertukaran Universitas Lampung. Bahwa alamat masuk di PPP tersebut kemudian dikatakan terdakwa dan Heriani yang nantinya akan diperoleh terdakwa dan Heriani merasa dapat menuntut perusahaan melalui jalur SBMPTN. Pada bulan Juni 2020 dilaksanakan tes SBMPTN. Kita terdakwa bersama-sama dan Heriani dan dari bulan Jakarta Jakarta menghadiri pertemuan di Hall Bakal Pertemuan Jakarta pada tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan 2022 dalam rangka penetapan jurusan mahasiswa jalur SBMPTN. Dalam pertemuan tersebut terdakwa diberikan akun yang di dalam prinsip-prinsipnya dan password dalam rangka kerja mandiri untuk menentukan keputusan mahasiswa jalur SBMPTN. Selanjutnya kita menyerahkan support dari Setiawan supaya dari Setiawan dapat menguasai terdakwa untuk memasukkan nama-nama mahasiswa sudah diberikan kepada terdakwa. Setelah masuk ke dalam sistem aplikasi HTTP seleksi dari data SBMPTN .ltmpt.ac.id terdakwa membaca nama-nama yang ada di data terdakwa. Lalu yang itu nama-nama mahasiswa baru titipan yaitu Monik Salsabil, Khairul Rahman, Ipanta Rahman, Rifat Kali Negara Pengakuan dan Bidara Sanjani. Untuk selanjutnya jadi grup di Fakultas Kedokteran di Universitas Lampung.
Selanjutnya tetap mengecek nama-nama masa baru yang akan diusulkan untuk meyakini bahwasanya nama-nama apa yang dititipkan sudah diinput seluruhnya dan selanjutnya telah menandatangani sertifikat SBM dan Universitas Lampung tersebut. Selanjutnya setelah pengurusan calon yang disampaikan terdakwa bersama Herianti dan Muhammad Basir menerima uang dari para orang tua atau keluarga perwakilan dari hasil titipan umumnya sebesar 1.475 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Pertama, pada tanggal 20 Juli 2022, terdakwa menerima uang sebesar 250 juta rupiah dari Sugiyono Pengadilan Pesan Sambil melalui Kusitomo di ruang kerja Kusitomo Kepala DPHM Unila. Pada tanggal 20 Juli 2022, terdakwa menerima uang sebesar 100 juta rupiah dari Edi Kurniawati Pak Fadlur Rahman melalui Kusitomo di ruang kerja Kusitomo. Pada tanggal 30 Juli 2022, terdakwa menerima uang sebesar 250 juta rupiah dari Rusyanti orang tua keluarga dari Evan asal Pramana melalui Kusitomo di ruang kerja Kusitomo. Pada tanggal 5 Juli 2022, terdakwa menerima uang sebesar 250 juta rupiah dari Subrani orang tua keluarga dari Rifat Makarim melalui ketua dari ruang kerja Asyik Kohar. Pada tanggal 20 Juli 2022, Herianti menerima uang sebesar 325 juta rupiah dari Firman News orang tua atau keluarga dari Mutiara Dunia melalui Muhammad Basri dengan Herianti wakil rektor Tanjung Nila. Pada sekitar bulan Juli 2022, Herianti menerima uang 300 juta rupiah dari Lila Fitri orang tua atau keluarga Federal Tanjung melalui Muhammad Basri di kantor Tanjung Nila. Dari total penerima uang sebelumnya sekitar 4.445 juta rupiah, terdakwa sekitar 850 juta rupiah dan menerima uang sebesar 625 juta rupiah. B. Penerimaan uang terkait penerimaan mahasiswa baru di Lampung melalui jalur SNMPTN. Atas permintaan terdakwa, Pakar Herianti, Asyik Kohar, Sutomo, Muhammad Basri dan Mualimin terima titipan nama-nama calon mahasiswa baru yang bersedia memberikan sejumlah uang dari perusahaan yaitu 1. Siti Naya Afifah. Pada bulan Juli 2022, terdakwa menerima titipan nama calon mahasiswa baru nama Siti Naya Afifah dari Joko Sumarno agar dapat menerima mahasiswa baru atas program Universitas Lampung. 2. Pak Ali Majarian. Pada bulan Juli 2022, terdakwa menerima titipan nama calon mahasiswa baru nama Pak Ali Majarian dari Hengki Walonda Mualimin agar dapat menerima mahasiswa baru atas program Universitas Lampung. 3. Pada bulan Juli 2022, terdakwa menerima titipan nama calon mahasiswa baru nama Zaki Abdipari dan dari Ali Mesari Hamid Komunikasi Sejati pada kampus di Pasar program Universitas Lampung. 4. Salapa Aditya Putra. Pada bulan Juni 2022, terdakwa menerima titipan mahasiswa baru nama Zalpa Aditya Putra terdakwa agar dapat diluluskan menjadi mahasiswa baru atas program Universitas Lampung. 5. Fitri Sri Wahyuni. Pada bulan Juni 2022, terdakwa menerima titipan nama calon mahasiswa baru nama Fitri Sri Wahyuni dari Sofia dari Asyik Kohar agar diluluskan menjadi mahasiswa baru atas program Universitas Lampung. 6. Azhar Kamila Amelia. Tanggal 22 Juni 2022, menerima titipan nama calon mahasiswa baru nama Azhar Kamila Amelia dari Antoni Bo melalui Mahmud Santoso agar diluluskan menjadi mahasiswa baru dalam Lampung. Itu Maharani. Pada bulan Maret 2022, titipan nama calon mahasiswa baru nama Maharani dari Simatani oleh Budi Sutomo agar diluluskan menjadi mahasiswa baru dalam Lampung. 8. Kalista Putri Maharani. Pada bulan Juni 2022, terdakwa titipan calon mahasiswa baru sama Kalista Putri Maharani dari Aneta oleh Budi Sutomo agar dapat menjadi mahasiswa baru persetujuan Universitas Lampung. 9. Zahratu Ayu Rahmanita. Pada bulan Juli 2022, terdakwa titipan nama calon mahasiswa baru nama Zahratu Ayu Rahmanita dari Rasmi Satya maupun Tarlina oleh siswa agar dapat lulus menjadi mahasiswa baru persetujuan Lampung. 10. Muhammad Jamil Alfiandor Arja. Pada bulan Juni 2022, terdakwa menerima titipan nama calon mahasiswa baru nama Muhammad Jamil Alfiandor Arja dari FB dan Hati oleh Sutomo agar dapat diluluskan menjadi mahasiswa baru Lampung. 11. Niko Sumantri, Wayan Sarkari di Ketut dan Sulawesi. Pada bulan Juni 2022, terjadi dengan titipan nama calon mahasiswa atas nama Niko Sumantri, Fakultas Farmasi, Wayan Sarkari Arif, IPA jurusan Ilmu Komputer dan di Ketut dan Sulawesi, Fakultas Jurusan Arsitektur. Dari Wayan Komunikasi oleh Muhammad Basri agar lulus menjadi mahasiswa baru di Lampung. Bahwa nama-nama mahasiswa yang berada dalam tersebut kemudian terdakwa dan Herianti
yang akan dibawa terdakwa dan menjadi perasaan penentuan urusan pemilu PDN pada bulan Juli tahun 2024. Yang selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Riandi dan kami berkawan berangkat ke Jakarta untuk menghadiri pertemuan di Hotel Paris Baru Jakarta pada tanggal 22 dalam rangka rapat penentuan urusan masukan melalui jalur SPMPDN. Keesokan harinya pada pengumuman tanggal 12 Juli 2022 dapat menerima instruksi dan password sistem aplikasi urusan.id. Setelah menerima usulan dan password tersebut dan memberikan kepada jaringan karyawan dengan karyawan login ke sistem tersebut dan memasukkan nama mahasiswa yang dibawa oleh terdakwa Siti Nayafah, Wali Mantul Hajaya, Zaki Alifari, Zalfa Ali Bismillah, Fitri Siwayuni, Azhara Fadila Amelia, Maharani, Kalista Putra Maharani, Zahratu Ayah Rahmanita, Muhammad Jamil Al-Fidan Raja, dan membawa oleh beliau di Uni Komang Sumantri, Boyan Sakti Alim dan Ikut dan Nusantara untuk diluluskan jadi mahasiswa kedokteran Fakultas Farmasi Fakultas Kimia Jurusan Ilmu Komputer dan Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sektor Universitas Lampung. Dengan selanjutnya terdakwa finalisasi atas lulusan afirmasi dengan cara klik simpan permanen dan finalisasi afirmasi. Dan hal ini akan mengunci hasil peserta kelulusan aplikasi yang akan dipilih. Yang dapat menjadi ditutup panitia SKMPTN para meminta para rektor tuan tinggi peserta SKMPTN pada tahun 2022 melakukan validasi hasil kelulusan SKMPTN para 2022 yang diserahkan terdakwa pada tanggal 17 Juli 2022. Selanjutnya serah pengumuman kelulusan jalur penerimaan SKMPTN terdakwa bersama Riani dan Muhammad Masih terima uang dari para orang tua atau perwakilan dari masyarakat tempat. Keseluruhannya sejumlah 1.955 juta rupiah. Dengan rincian sebagai berikut. Dengan bulan Juli tahun 2022, setelah pengumuman kelulusan SKMPTN terdakwa menerima uang sebesar 150 juta rupiah dari Joko Sumarno di Siti Naya di rumah pribadi terdakwa dengan Komarlin 12 dari masa kampung. Bahwa pada setelah bulan tanggal 1 Juli 2022, menerima uang dari Hengki Malonda, dua keluarga dari Pali Matul Hajaya, oleh Malini di Pasir dan Bilang. Tiga, dengan tanggal 4 Juli 2022, uang sebesar 100 juta rupiah dari Kali Mizari Alfian, perwakilan dari Zaki Alfari, oleh Malini di rumah Kali Mizari Alfian dengan pengambilan nomor 12 kali 07 Gunung Terang, Kota Langkap Kuda, Kota Lampung. Pada Senin 24 Juli 2022, terima uang sebesar 100 juta dari Andi Desnyani, orang keluarga perwakilan dari Zalfa Adi Putra, oleh Malini rumah Adi Desnyani dari Alfian dan Kona dalam judul nomor 12 kali Kota Langkap Kuda, Kota Bandar Lampung. Di mana bulan Juli 2022, terdapat menerima uang sebesar 100 juta rupiah dari Sofia keluarga dari Siwayuni adalah seorang rumah suara perwakilan Papua Wilayah. Namun pada bulan Juli 2022, terdapat sebesar 250 juta rupiah orang tua dari Azhar dan Media oleh rumah sebagai terdakwa dalam rumah 12 di rumah masyarakat Kota Lampung. Pada bulan Juli 2022, terdakwa menerima uang sebesar 250 rupiah dari Marzani keluarga di melalui putusan kuasa ruang kerja Kristomo kalau BPA tidak. 8 pada tanggal 27 Juli 2022 terdapat menerima uang sebesar 200 juta rupiah dari Aneta orang tua atau keluarga dari Kalista Putri Marani oleh Kristomo di rumah makan rumah kaji yang berlaku. 9 bulan Juli 2022 terdapat menerima uang sebesar 300 juta rupiah dari Rasmi dan pihak Kalina keluarga perwakilan dari Zahratu Ayu Rahmanita oleh Budi Kristomo dan para perwakilan dari Papua Wilayah. 10 pada tanggal 7 Juli 2022 terdapat menerima uang sebesar 150 juta rupiah dari Elvi Daryanti orang tua atau keluarga dari Muhammad Jamil Alfian Arja oleh Sutomo rumah pribadi Elvi Daryanti Jalan Haji yang transfer pada alamat nomor 1 yang tidak Gunung pada Lampung. 11 tanggal 26 Juli 2022 menerima uang sebesar 150 juta rupiah dari Wayang United perwakilan dari Niko Mangsmani Wayang Sakti Alim dan Ikut melalui Muhammad Basri di rumah Muhammad Basri Brum Topri Blok C nomor 33 LKPI RT6 Topri Raya Sekarang Kota Bandar Lampung. Dari total menerima uang sebelumnya sebesar 1.145 juta rupiah. Terdakwa menerima uang sebesar 1 miliar 800
rupiah, sedangkan kalian mengatasi Rp5 bahwa terdakwa dari bahwa mereka terima seluruhnya sejumlah Rp3 dari para orang tua keluarga dari perwakilan Jalan Nusa Baru melalui SDMPTN dan SNMPTN tahun 2022 tersebut merupakan akhir yang telah meluluskan beberapa masuk perguruan tinggi dalam jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri SDMPTN dan seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri SNMPTN tahun 2022 sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan terdakwa dan kejadian dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara korupsi dan terlibat dari korupsi dan korupsi dalam pasal 564 yang menyatakan setiap penyelenggara negara kewajiban melakukan perbuatan korupsi dan korupsi. Dalam hanya menyatakan setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela dapat memberi baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok dan tidak imbalan dalam bentuk apapun bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 Pemerintahan Sipil dalam pasal 5 huruf A yang menyatakan dalam penyalahgunaan pemenang dan huruf K yang menyatakan jarang menerima pilihan yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaan. Tiga pasal 3 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menyatakan mahasiswa baru perguruan tinggi merupakan seleksi dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindakan korupsi dan diancam dengan pasal 12 huruf B kecil. Junto pasal 19 Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi sebenarnya akan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 KUHP, junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Izin yang mulia, perlu melanjutkan dakwaan alternatif. Yang kedua, kami ingin mengajukan permohonan bahwa untuk uraian peristiwa dakwaan keduanya hampir sama yang mulia. Jadi kami mengajukan permohonan agar kami dapat membacakan kepala dakwaan dan pasal yang dakwaan itu. Dan beratan tidak cukup, tapi uraian itu uraian dakwaan itu dibacakan, tapi uraian perbuatan bukan kegiatan. Tapi apa yang disebutkan dia yang dimajukan ya. Atau kedua bahwa terdakwa salah mengambil waktu pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu pemerintah atau tidak. Pertama-tama dalam hari ini dan Muhammad Nasri pada 4 Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2022 atau tidak-tidaknya dalam tahun 2022 pertemuan Dewan Kerja Kohal waktu Rektor Komodiran di ruang kerja Budi Sutomo Kepala Biro Berencana dan Hubungan Masyarakat atau BPH di rumah pribadi dan Hajiah yang Salah nomor 1 dari 30 Bandar Lampung, di rumah makan rumah kayu di Bandar Lampung, di rumah pribadi terdakwa Jalan Sumartin 12 Raja Jaya, Jakarta Kota Bandar Lampung, di rumah Asep Kohar atau Waktu Rektor Nila, di rumah Arif Hidayat di Jalan Purnawirawan 7, nomor 12 Gunung Terang Mangkapura Bandar Lampung, di kampus Pagar Sarjana Merdeka, di ruang kerja Heriani atau Waktu Rektor Nasu Nila, di rumah Muhammad Tasri Peru Korti Mungkin 333 lingkungan 2 Islam, Korti Raya Kemenari Kota Bandar Lampung, dan di kampus Terang Rumah Kampung atau tidak-tidaknya pada tempat lain yang harus masuk dalam pembinaan pengadilan tindak pidana korupsi pada Kilometer Tanjung Parang di Bandar Lampung, baik sendiri maupun bersama-sama telah melakukan ataupun tetap melakukan perbarengan atau perbuatan yang harus dipandang oleh perbuatan sendiri. Menerima hadiah atau janji, yaitu menerima uang seluruhnya 3 miliar 430 juta rupiah atau tidak-tidaknya tersebut dari tujuannya merupakan keluarga dari Monik Salsabil, Epi Kurniawan yang merupakan keluarga dari Baik Nasrul Rahman, Bukan yang merupakan keluarga dari Tanta Asal Astarana, Tuhan yang merupakan keluarga dari Ridwan Makarim, Ferry yang merupakan keluarga dari Setiap Kita Atuannya, Dika Fitri yang merupakan keluarga dari Cera Rajani, dalam jalur rekrutmen bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN. Joko yang merupakan keluarga dari Kiki Naya Anita, Eki Mari yang merupakan perwakilan dari Taki Mari,
Adi Destiani yang merupakan keluarga dari Dharma Aditya Putra, Kopia yang merupakan keluarga dari Fitri Siwaduni, Hemanto Wibowo yang merupakan keluarga dari Utisha Madina Media, Mardani yang merupakan keluarga dari Maharani, Aneta yang merupakan keluarga dari Sinta Putri Maharani, Bakti yang Utardina yang keluarga dari Dahra Ayu Rahmanita, Epi Deniati yang merupakan keluarga dari Muhammad dan Widodo Asia, baik ini merupakan perwakilan dari Lingkungan Menteri, Bayang Beda Tokan Nara, dalam jalur ganti mandiri masih berbanding negeri PTN. Padahal hanya dan tersebut diberikan karena kesempatan atau kewenangan yang dibuat jabatan, yaitu diketahui dan dapat diduga pemberian kewenangan yang menguasai jika dilakukan oleh perusahaan tersebut. Mungkin bisa kewenangan pegawai yang berhubungan dengan jabatan dalam proyek dan mampu dan Herianti melakukan proyek satu sebagai penanggung penerimaan bantuan pemerintahan kedua telah meluluskan beberapa mahasiswa baru fakultas penerimaan perspektif pertama mahasiswa tinggi negeri atau BPN dan sebagai menteri tinggi negeri atau lingkungan daerah 2022 atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah berjanji untuk ada hubungan dengan jabatan ini menurut pikiran Regional Epi Kurniawati, Ruskandi, Nuradi, Ferry Antonius, Dinda Firly, Joko Sumarno, Eki Malonda, Ari Megari, Andi Destiani, Kopia, Hemanto Wibowo, Matani, Aneta, Dasmi dari yang paling Epi Daryanti, dan lain ini adalah orang perwakilan dari jalan satu serta Fakultas Farmasi, Fakultas IPA juga dari komputer, Fakultas Teknik Jurusan Teknik Arsitek Jurusan Lampung. Pemberian hadiah berupa rumah uang tersebut ada hubungannya dengan waktu rekor 5 dan hadiah waktu rekor 1 dan penerimaan penerimaan masyarakat jalannya berikut yang berbacakan yang perbuatan satu perbuatan tindak pidana korupsi berupa dengan tidak bersama tempat untuk pasal 18 yang Undang-Undang 31 untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 5 tentang KHP dan kedua bahwa terhormat yang harus berganti antara negara pada sekira tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 atau kira-kira 4 tahun tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bersama dengan Komarudin Korban Haji Pasajaya Raja Pasar Kota Bandar Lampung di rumah kerja rektor Unila di gedung LSD Jalan Raya Percaya Raja Pasar melakukan perintah kekuatan tindak pidana korupsi pada dan Raja Pasar Bandar Lampung yang berwenang pemerintah mengadili dan memutus perkara ini. Bagi mereka melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang kepada yang berdiri sendiri, yaitu menerima gratifikasi berupa uang puluhan dan jumlah 6 miliar 685 juta rupiah dan $10.000 Singapura yang berhubungan dengan terima tersebut berhubungan dengan jabatan kepala Pemila dan pengawalan atau tugasnya sebagai Pemila yang tidak boleh melakukan kolusi dan nepotisme serta menerima pemberian atau gratifikasi. Bagaimana diatur dalam ketentuan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 tahun dan tentang dan kolusi dan nepotisme dan ada berupa PP nomor 1/2021 tentang DPP nomor sipil dan pasal 73 dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002 tentang pendidikan tinggi yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berikut bahwa ketika menjadi Jurusan Lampung pada periode 2015 sampai dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 13/41 dari Kementerian dari Rakyat dari kami dari 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan rektor Universitas Lampung periode tahun 2015-2023 tanggal 22 November 2015 bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebelumnya kampus Universitas Lampung atau UNILA maka dengan kegiatan penerimaan mahasiswa baru dengan mengenai mekanisme penerimaan seleksi pertama masuk tinggi negeri atau SPP dan seleksi masuk sendiri perguruan tinggi negeri bahwa selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terdakwa menerima gratifikasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru berupa uang 4 miliar 691 juta rupiah dan $10.000 Singapura baik melalui terdakwa langsung maupun melalui Herianti ada perubahan oleh Sultan Model Walimi yang berupa dari pemberian waktu atau wali mahasiswa baru atau maba dengan rincian sebagai berikut. 1. Tahun 2020 sebesar 1.950 juta rupiah dan $10.000 Singapura dengan rincian sebagai berikut. A. Penerimaan nilai 200 juta rupiah. B. Penerimaan dari Sulfata setelah mengubah kebutuhan PPDN atau SPP tahun 2020 yang diserahkan oleh perwakilan dari 150 juta rupiah.
Penerimaan setelah pengumuman SNMPTN atau SNMPTN tahun 2020 yang dilakukan di ruangan tidak senilai 10.000 dolar Singapura. Penerimaan dari perusahaan ahli setelah pengumuman SNMPTN atau SNMPTN tahun 2020 yang dilakukan di ruangan rektor senilai 1,9 juta rupiah. Penerimaan senilai 500 juta rupiah. Penerimaan dari harian SNMPTN atau SNMPTN tahun 2020 di rumah pribadi pengeluaran 12 raja bahasa pada kampung senilai 4,7 juta rupiah. 2. Tahun 2021 tetap 4 miliar 385 juta rupiah di bagian berikut. A. Penerimaan dari perusahaan perusahaan SNMPTN tahun 2021 yang dilakukan di ruangan fakultas dari 4 juta rupiah. B. Penerimaan senilai 200 juta rupiah. C. Penerimaan dari masukan kelulusan SNMPTN tahun 2021 yang dilakukan di ruangan fakultas dari 600 juta rupiah. Penerimaan dari wilayah mustika setelah melakukan kelulusan SNMPTN atau SNMPTN 2021 yang dilakukan di ruangan sektor Unila dengan 250 juta rupiah. E. Penerimaan dari Putu dengan 50 juta rupiah. F. Penerimaan dari 200 juta rupiah. G. Penerimaan dari 75 juta rupiah. A. Penerimaan dari Wayang dengan 250 juta rupiah. I. Penerimaan dari Sutomo dengan 200 juta rupiah. D. Penerimaan dari seluruh pakar setelah pengumuman perusahaan SNMPTN atau SNMPTN dan 2021 di ruangan rektor Unila senilai 250 juta rupiah. K. Penerimaan dari Mukri Mualimin setelah pengumuman perusahaan SNMPTN atau SNMPTN tahun 2021 di ruangan rektor Unila senilai 100 juta rupiah. L. Penerimaan dari Hakim Pemurawan kelulusan SNMPTN yang 2021 di ruangan rektor Unila senilai 100 juta rupiah. F. Penerimaan dari Hakim Pahak pengumuman kelulusan SNMPTN atau SNMPTN tahun 2021 di ruangan rektor Unila senilai 100 juta rupiah. M. Penerimaan 10 juta rupiah. O. Kelulusan SNMPTN tahun 2021 di ruangan rektor Unila dengan 60 juta rupiah. P. Penerimaan dari 40 juta rupiah. Q. Penerimaan dari Pahak setelah pengumuman SNMPTN atau SNMPTN tahun 2021 di ruangan rektor Unila senilai 200 juta rupiah. R. Penerimaan dari setelah pengumuman perusahaan SNMPTN atau SNMPTN tahun 2021 di ruangan rektor Unila senilai 250 juta rupiah. R. Penerimaan melalui mualimi senilai 150 juta rupiah. 3. Tahun 2022 juta rupiah dalam rincian berikut. A. Penerimaan positif setelah pengumuman SNMPTN tahun 2022 di ruangan kembali terdakwa dan Muhammad Komarudin Raja Langsung kepada Lampung senilai 300 juta rupiah. B. Penerimaan dari Purpakar pengumuman SNMPTN atau SNMPTN tahun 2022 di ruangan kembali terdakwa dan Muhammad Komarudin Raja pada Lampung senilai 300 juta rupiah. C. Penerimaan dari Maulana melalui Malimin pada 7 Juli 2022 di Keputusan senilai 100 juta rupiah. D. Penerimaan melalui Sutomo pada awal Juli tahun 2022 senilai 80 juta rupiah. Bahwa penerimaan miliar 265 juta rupiah dan 10.000 dolar Singapura tidak pernah dilaporkan terdakwa kepada posisi pemberantasan korupsi dalam 30 hari kerja yang diterima sebagaimana kemarin padahal penerima itu karena oleh karenanya penerimaan itu harus dilakukan karena jabatan di kawasan penerimaan terlampung bukan di atas pasal 12 huruf C besar ayat 1 dan 2 Undang-Undang 31 nomor 19 itu dengan korupsi bagaimana kaya juga 20 kan dengan perubahan 31 dan 9 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta perlawanan dan kewajiban untuk terdakwa pelaku di negara-negara yang tidak melakukan korupsi kolusi dan negosiasi serta menerima dan gratifikasi bagaimana dasar 2 pasal 5 dan 6 Undang-Undang nomor 28 tentang tindakan dari korupsi dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme dan Undang-Undang dan berupa PP nomor 41 dan Komisi Pemilihan Sipil dan pasal 3 ayat 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 Kekuasaan terdakwa tersebut merupakan tindak korupsi kemana kegiatan dan niatnya pidana dalam pasal 12 ayat 1 untuk pasal 18 Undang-Undang Komisi 1 nomor 9 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bagaimana terdapat Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Undang-Undang tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 65 ayat 1 KUHP. Jakarta, Januari 2023 penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi di Tanah Kembali. Selesai. Sudah ya.
surat terlibat tersebut saudara hak untuk menanggapinya atau apa ini eksepsi. Sebelum saudara datang dan itu, saudara akan menanggapinya atau tidak menanggapinya karena ada berasal hukum saudara. Saya sarankan atau bersarankan dengan konsultan yang kita akan lakukan. Ya, terima kasih. Silakan. Dan dari nasional yang dibacakan. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Setelah mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum, kami dengan terdakwa sepakat secara materi kami menolak. Cuma penolakan kami tidak akan kami sampaikan dalam diskusi, tapi akan kami sama-sama nanti kita buktikan di dalam fakta persidangan itu. Dan akan kami sampaikan pada saatnya nanti di dalam pleno kami. Terima kasih yang mulia. Jadi saudara penasihat hukum tidak menyampaikan tanggapan ya. Kalau penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi atau tanggapan atas surat dakwaan penuntut umum, jadi saat ini memerintahkan penuntut umum melakukan pembuktian. Sudah siap dengan menerima jaksa penuntut umum? Siap ini. Balas aku. Tuh. Jadi itu sudah. Kalau sidang yang satu ini, sudah pada materinya yang sama. Ini nanti ini kami mohon karena sidang ini sangat sama. Dan juga kita mohon untuk buat azan. Ya, Tribuners, seperti yang diketahui pada sidang hari ini, Karomani datang bersama dengan Ketua Senat Unila M. Basri dan mantan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Lampung, Profesor Heriandi. Ketiganya datang bersamaan dengan menumpang mobil tahanan milik Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Karomani terlihat mengenakan kopiah berwarna hitam dengan kemeja panjang berwarna putih dipadu celana hitam. Tak lupa ia juga memakai rompi tahanan KPK berwarna oranye. Sementara M. Basri dan Heriandi mengenakan kemeja panjang berwarna putih dan celana hitam. Setibanya di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Karomani menyatakan siap mengikuti jalannya persidangan perdana sebagai terdakwa. Seperti diketahui, agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Humas Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Hendro Wicaksono mengatakan, sidang dengan terdakwa Karomani dipimpin langsung oleh Lingga Setiawan selaku Ketua Majelis Hakim.
Ia menjelaskan Lingga Setiawan akan didampingi oleh 2 anggota Majelis Hakim, yakni Edi Purbanus dan Arya Veronica. Sementara itu, Heriandi dan Basri akan disidangkan oleh hakim yang berbeda. Sidang Heriandi dan M. Basri akan dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yakni Ahmad Rifai, serta 2 anggota Majelis Hakim, yakni Evianto D. dan Edi Purbanus. Ada juga karena kalau supaya cepat sederhana ya dengan itu lebih efektif dan efisien dan itu tidak bertentangan dengan uang ya karena tetap dua prosedurnya tetap sama cuma sanksinya lebih sekali dibanding secara sekaligus ya dari pasal pun kita berkata ya tapi yang sebelumnya juga menunggu dari sekarang oke nanti kita koordinasi ya koordinasi kita tentang awal dan oke orang yang bisa ini ada tadi di apa yang kurang satu ya karena saya beritahu Tuhan bagaimana berbagi pasal 144 Tuhan menentukan perbaikan dalam bisa dilakukan 7 hari sebelum perkara. Nanti silakan lagi ya. Jadi kalau 7 hari setelah dilakukan perbaikan, itu kalau mau diperbaiki, paling tidak 7 hari sebelum dilakukan. Apapun kesalahan, ya. Ada yang mau disampaikan lagi dari penasihat hukum? Dari penasihat hukum ada majelis. Kami akan menyampaikan permohonan kepada majelis atas permintaan yang terdakwa sudah tertulis. Apa yang disampaikan dari sekarang tidak mungkin tahu. Apa yang terkait permohonan pemimpinan tempat pada saat terdakwa menjadi. Jadi tak benar. Kami menilai ini satu ruangan dengan apa lain sehingga secara psikologis mempengaruhi terdakwa kami ini. Nah, itu ada ranah hukum yang melaksanakan. Ya. Itu ada ranah hukum. Tentu kami ya kewajiban itu juga pemerintah hukum agar terdakwa dalam ya, tidak ada barang-barang yang perlu dilakukan. Ya, perintah kepada penuntut umum, ya, nggak usah terlalu oke. Perintah kepada penuntut umum agar terdakwa ditahan dengan penahanan barang. Ya, di situ kita tidak pertahanan, ini maksudnya bukan di sini, di tangan gol, ya, kalau tanya, teknis ada di rumah. Tapi di persidangan ini memerintahkan kepada penuntut umum di tempat tahanan ini ya. Silahkan diinterpretasikan ya, silahkan ditafsirkan bagaimana pemahaman kalian. Ya, ada yang disampaikan? Yang maksud kami tadi berlaku ada 2 rumah satu di dan satu lagi di Jakarta. Bagaimana tentu terdakwa yang ditahan di KPK itu juga disahkan tempat penahanannya. Terdakwa di rutan Merah Putih dan terdakwa lain di rutan. Jadi permohonan pemindahan tempat penahanan sekarang ini jadi satu di jadi satu maksudnya dengan terdakwa yang lain. Dengan terdakwa yang mau
maksudnya dijadikan satu. Ini bisa, ini dari kami mohon dipisahkan. Alasannya supaya dakwah begitu. Nanti kalau kami baca berkas ada beberapa yang memang akan bertentangan. Dan maksudnya, nah, saya bicara dengan asrama haji Raja Basari. Sebagaimana itu lembaga pemasarakatan, tetapi kebiasaan juga tangan dari KPK yang dilakukan itu ada di kegiatan BRI dan juga di lembaga masyarakatnya Raja Basari. Dua ibu yang urutan. Pada prinsipnya mulia, ketika melakukan pemindahan tahanan, biasanya LP atau urutan itu meminta penetapan. Nah, nanti kami buatkan BA-nya, baru kita laksanakan. Nah, terkait dengan ibu lapas atau urutan, mungkin kita nanti kami koordinasikan dulu ya. Apakah mereka mau menerima tahanan? Karena memang rekomendasinya lapas itu lembaga masyarakat. Tapi nanti kita koordinasikan dulu. Kalau memang bisa, nanti kami laksanakan. Kalau memang dikeluarkan dalam nanti kita lanjutnya tergantung daripada ya. Karena kalau dia tidak akan tidak nyaman ya tapi yang buat itu ada yang berbeda ada skeptika karena iya karena seperti yang disampaikan kurang nyaman ya. Karena tadi ada yang tangan kami iya iya materi perkara ini minta pada
Dan kita sudah sampai hari Selasa tanggal 17 Januari 2022, perintah untuk kembali menghadirkan terdakwa untuk persidangan, memanggil satu-satu secara satu, membawa barang bukti ke persidangan. Saudara melakukan koordinasi dengan lapas lapas Raja Basa untuk apakah mungkin ditempatkan di situ dalam status sebagai ya, ada. Tapi kalau tadi lakukan ya, nanti habis sidang aja ya, ada SUP persidangan soal ada pelajarannya. Ya. Sidang bisa juga. Oh ya. Ayo laporan. Tes. Ini lagi kompers. Wawancara. Ya. Atau melalui saya aja ya, Prof. Makasih, Prof. Diberi enggak ya, kemana harus kewenangan enggak, Prof. Apa boleh dari luaran? Jadi dapat dilaporkan ini setelah selesai melaksanakan sidang, untuk sementara sidang akan ditunda hingga 17 Januari 2023. Ini kita sedang kompers bersama terdakwa, namun terdakwa kembali ke mobil tahanan ya. Oke, halo teman-teman Tribuners, dapat kami laporkan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada siang hari ini telah berlangsung sidang perdana dan selesai pukul 12.30 waktu Indonesia Barat.
Dan kini terdakwa sudah masuk ke dalam mobil tahanan dan akan kembali ke rutan ya. Akan kembali ke rutan, teman-teman Tribuners. Dan sebagai informasi, sidang akan dilanjutkan pada tanggal 17, tepatnya Selasa, tanggal 17 Januari 2023. Nggak tahu, Pak. Nah, sementara dapat kami laporkan tadi hasil persidangan tuntutan dari kuasa hukum mantan rektor Unila Karomani bahwa dia kuasa hukum mengusulkan untuk pindah tahanan dari rutan Waihui, dia mengusulkan pindah ke rutan Rajabasa. Jadi itu masih akan diuji, teknisnya masih akan dipelajari oleh kejaksaan untuk putusan. Untuk keputusan akan dibacakan pada Selasa depan. Iya. Ini foto wawancara. Jaksa ngerekam wawancara atau pas sama jaksa atau apa gitu. Baiklah Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan sidang dakwaan dari kasus suap penerimaan mahasiswa baru Unila yang melibatkan mantan rektor Universitas Lampung Profesor Karomani dan juga mantan ketua Senat Unila M. Basri serta mantan wakil rektor bidang akademik Unila Profesor Heriandi. Tadi kita sudah mendengarkan dari dakwaan ketiga terdakwa dan juga ketiga terdakwa sudah kembali ke rutan di mana mereka dilakukan penahanan. Nah, Tribuners, untuk mengetahui bagaimana situasi pasca sidang perdana yang telah dilakukan pada Selasa ini, kita akan melihat seperti apa situasi yang ada di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, di mana sudah tidak ada lagi ketiga terdakwa, yang mana ketiga terdakwa memang sudah kembali ke rutannya masing-masing menggunakan mobil pengadilan. Oke. Ya Tribuners, berdasarkan hasil sidang perdana pada hari ini, seperti kita ketahui bahwasannya dari pihak Profesor Karomani, yakni dari kuasa hukumnya, menjelaskan bahwa ia meminta Profesor Karomani untuk dipindah rutan, di mana saat ini dia berada di rutan Waihui dan akan meminta untuk dipindahkan ke rutan lain di Waihui. Dan untuk sidang lanjutan akan dilaksanakan pada minggu depan, yakni tepatnya pada hari Selasa 17 Januari 2023. Baiklah Tribuners, untuk mengetahui seperti apa ditetapkan pada sidang hari ini, kita telah terhubung bersama dengan reporter Tribun Lampung Bayu Saputra. Kita telah terhubung dengan reporter Rio Pratama. Oke, terima kasih rekan Mutia. Salam Tribuners, kembali jumpa dengan saya. Kali ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Telah memantau perjalanan sidang perdana Rektor Unila. Jadi dapat kami laporkan bahwa sidang ditunda hingga 7 hari ke depan. Jadi kita akan menggelar sidang kembali di tanggal 17 Januari 2023. Nah, sementara yang dapat kami laporkan tadi di dalam proses sidang, memang kuasa hukum dari Rektor Unila, Profesor Karomani, mengusulkan untuk berpindah rutan yang semula dari rutan Waihui menuju ke rutan Rajabasa. Namun itu masih hanya sifatnya baru pengusulan dan belum ada
putusan ya teman-teman Tribuners. Nah, untuk dakwaan ini ketiga terdakwa masuk dalam dakwaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, sementara itu yang dapat kita laporkan, saya kembalikan kepada rekan Mutia. Ya baik, Rio, saat persidangan dilaksanakan, seperti apa di suasana sidang? Apakah telah terjadi perbedaan pemahaman sehingga dari pihak Profesor Karomani mungkin melakukan penolakan terhadap dakwaan yang telah diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Rio? Oke, dari hasil pantauan kita dalam proses persidangan itu berjalan kondusif. Untuk dakwaan yang dibacakan tadi memang sempat ada respon dari kuasa hukum dari Karomani, namun tidak langsung dibacakan. Mereka akan mengkaji kembali dan akan dibacakan di sidang berikutnya. Seperti itu, Mutia. Baik, Rio, dan untuk saat ini ketiga terdakwa apakah mereka sudah mulai kembali ke rutan masing-masing atau seperti apa, Rio? Bisa dijelaskan situasinya terkini? Baik, untuk situasi ketiga terdakwa tepat pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat telah dibawa menggunakan mobil tahanan kembali ke rutan Waihui, Lampung Selatan. Seperti itu, Mutia. Ya baik, terima kasih banyak Rio atas informasinya dan selamat kembali bertugas, Rio. Oke, terima kasih. Salam, Mutia. Baik Tribuners, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan sidang perdana terdakwa kasus suap penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung yang melibatkan 3 terdakwa yaitu Profesor Karomani, Embarsi, dan juga Heriadi. Seperti diketahui, untuk persidangan selanjutnya diagendakan akan dilaksanakan pada Selasa depan, yakni pada 17 Januari 2023. Berdasarkan hasil sidang hari ini, dakwaan terhadap Profesor Karomani yakni didakwa dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, JO Pasal 65 Ayat 1 KUHP. JPU KPK Agung Satrio Wibowo saat menyampaikan pembacaan dakwaan di hadapan Majelis Hakim yang merupakan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Ahmad Rifai serta 2 anggota Majelis Hakim Evianto D dan Edi Purbanus, di mana tadi sudah dibacakan dakwaan terhadap Profesor Karomani. Baiklah Tribuners, itu tadi live update khusus sidang perdana Profesor Karomani beserta dengan 2 terdakwa lainnya kasus suap PMB Universitas Lampung. Tribuners, jangan lupa untuk terus menyaksikan tayangan menarik lainnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk mendapatkan informasi terupdate setiap harinya. Saya Mutiara, mohon pamit undur diri, selamat